Halo Sobat Noba di seluruh benua. Gimana nih? Udah siap belum dengerin kelanjutan cerita BTTH Benua Abadi versi novelnya? Sebelum Mimin melanjutkan, Mimin ucapin terima kasih banyak atas support dan kesetiaannya sampai sejauh ini. So, jangan lupa tekan tombol loncengnya, atur posisi, pejamkan mata, dan let's go. Mari kita masuk ke ilusi seni radionya. Halo Sobat Noba, melanjutkan cerita dari episode sebelumnya ya. Semoga kalian suka. Mogi, dari apa yang kamu katakan sebelumnya, kita bisa pergi dari sini hanya dengan 3 segel emas. Kemudian setelah pergi dari sini, apakah masih bisa memasukinya lagi? Tanya Xiaoyan. Ketika Mogi mendengar ini, dia tertegun sejenak sebelum menjawab. Aku sudah lama terjebak di sini. Sejauh yang aku tahu, setelah kita keluar dari sini, segel emas di token iblis kuno akan menghilang, dan kita tidak bisa lagi memasukinya. Bahkan jika kita memegang token iblis kuno pun, kita tidak lagi dapat dipilih, ucap Mogi. Jadi segel emas untuk token iblis kuno ini hanya sekali pakai? Tanya Xiaoyan. Berpikir sampai di sini, tidak heran bahkan seseorang sekuat Yuyan pun diusir. Dapat dilihat bahwa tempat ini bukanlah sesuatu yang bisa dimasuki hanya karena seseorang mau. Total ada 6 ruang bawah tanah. Artinya bisa mendapatkan 6 segel emas. Jika aku mengumpulkan 6 segel emas, bisakah aku pergi ke istana surgawi? Tanya Xiaoyan masih memandang Mogi. Mogi tersenyum pahit. Dia berkata, ini memang di luar pemahamanku. Aku belum pernah melihatnya. Juga belum pernah mendengar ada orang yang bisa mengumpulkan 6 segel emas, ucap Mogi. Karena belum ada yang mengalaminya, maka aku hanya bisa mencobanya sendiri, ucap Xiaoyan. Mogi tersenyum pahit. Dia awalnya ingin numpang pergi menggunakan token iblis kuno Xiaoyan. Namun ternyata hal itu menjadi bumerang. Tidak hanya Xiaoyan tidak ingin pergi, justru targetnya sudah mengarah ke istana surgawi. Lupakan istana surgawi. Hanya penguasa istana bawah tanah sudah cukup membunuh banyak orang kuat. Bagi kebanyakan orang, istana surgawi adalah jalan tercepat untuk menuju kematian. Karakter seperti Mogi sudah tidak mungkin lagi bisa berpartisipasi di dalamnya. Mogi tahu bahwa Xiaoyan sangat kuat. Hanya saja dia tidak menyangka bahwa Xiaoyan akan senekat ini. Mogi sudah memiliki ide untuk mundur. Namun ada keraguan di hatinya. Itu karena jika berpikir dari sudut pandang lain, dengan mengikuti Xiaoyan ke istana surgawi, dia akan memiliki kesempatan untuk memperoleh harta besar. Setiap orang yang memasuki tempat ini pada dasarnya untuk mencari berkah. Mogi sudah terjebak di sini untuk waktu yang lama. Namun tidak ada peningkatan kekuatan yang signifikan. Jadi lebih baik mengambil resiko dengan mengikuti Xiaoyan. Sejauh ini mereka yang bepergian bersama Xiaoyan belum mendapat rezeki apapun. Tentu bukan karena Xiaoyan egois, tapi hanya Xiaoyan yang bisa menerima berkah ini. Misalnya adalah membunuh penguasa istana Wu. Warisan seni bela diri dari keabadian fisik bukan sesuatu yang bisa diterima orang biasa. Jangan khawatir, ada beberapa item di dalam cincin ini. Lihatlah dan bagi sendiri sesuai kebutuhanmu, ucap Xiaoyan mengeluarkan banyak cincin penyimpanan, lalu menyerahkan semuanya pada Zhonggu. Meskipun Zhonggu memiliki kekuatan paling rendah, tapi dialah yang sebenarnya paling membantu Xiaoyan. Oleh karena itu sumber daya harus dialokasikan terlebih dahulu oleh Zhonggu. Setelah Zhonggu selesai mengambil beberapa barang di dalamnya, baru kemudian diberikan kepada Jin Dongming. Masih banyak material dan harta karun di dalam cincin penyimpanan. Itu tidak berguna bagi Xiaoyan. Tapi untuk keabadian Kaisar Bintang 3 seperti Zhonggu, ada banyak senjata dan pertahanan yang dapat digunakan. Zhonggu juga tidak sopan. Dia memilah sebagian besar barang bagus. Jin Dongming juga mengambil beberapa. Setelah keduanya, selanjutnya giliran Ling Bao. Saat Ling Bao mengambil alih cincin penyimpanan, wajahnya masih menunjukkan rasa takut dan cemas. Itu karena saat ini Xiaoyan melihat ke arahnya. Bahkan Xiaoyan perlahan mendekatinya. Detak jantung Ling Bao tiba-tiba mulai bertambah cepat. Keringat dingin keluar dalam jumlah besar. Xiaoyan mendekatinya dan perlahan mengulurkan tangannya. Melihat ini wajah Ling Bao menjadi semakin pucat. Dia berpikir bahwa Xiaoyan akan membunuhnya dalam satu serangan. Aku mengaku salah. Aku bersumpah tidak akan pernah lari lagi, ucap Ling Bao. Daya tarikmu cukup bagus, sehingga ada banyak orang yang tertarik padamu, ucap Xiaoyan. Xiaoyan dan Ling Bao berbicara hampir bersamaan.
Adapun telapak tangan Xiaoyan yang terulur, itu hanya diletakkan di bahu Ling Bao dan menepuk bahunya dengan lembut. Setelah suara itu jatuh, keduanya sama-sama diam. Suasananya tiba-tiba menjadi canggung. Hahaha, tidak masalah. Kamu bisa pergi kapan saja. Aku tidak akan menghentikanmu. Ucap Xiaoyan tiba-tiba tersenyum dan berkata. Nadanya tulus, namun Ling Bao masih mengeluarkan keringat dingin. Tidak. Aku mengakui aku bodoh. Tuan jangan khawatir. Mulai sekarang aku akan mencoba yang terbaik. Aku tidak akan pernah lari lagi. Aku akan mengikuti Tuan sampai mati. Ucap Ling Bao melambaikan tangannya berulang kali. Sungguh yang mendengar kata-kata itu dari samping tidak bisa menahan diri untuk memutar matanya ke arah Ling Bao. Jelas Zonggu sangat kesal dengan Ling Bao. Begitu tahu situasinya dalam bahaya, dia sebenarnya memilih melarikan diri untuk memastikan keselamatannya sendiri. Oleh karena itu Zonggu meliriknya dengan tatapan jengkel saat Ling Bao bersumpah. Xiaoyan tidak berkata apa-apa, dia hanya tersenyum. Alasan mengapa Xiaoyan tidak marah atas kaburnya Ling Bao itu karena Ling Bao berasal dari alam dewa 9 surga. Xiaoyan tidak tahu banyak tentang alam dewa 9 surga dan ingin menggunakan Ling Bao sebagai peluang. Dia ingin melihat apakah dia dapat menggunakannya untuk mempelajari lebih lanjut tentang alam dewa 9 surga. Bisa datang ke sini, setiap orang pasti mempunyai perhitungan dan rahasianya masing-masing. Xiaoyan ingin menggunakan Ling Bao. Tentu saja Ling Bao juga ingin menggunakan kekuatan Xiaoyan untuk perlindungan. Ling Bao telah menyaksikan semua pertarungan yang ditampilkan Xiaoyan. Sekarang dia benar-benar menyerah pada gagasan untuk melarikan diri. Lagi pula musuh yang dia temui di sini sangat kuat. Jika dia tidak hati-hati, dia mungkin berakhir di sini sepenuhnya. Meskipun mengikuti Xiaoyan sedikit lebih beresiko, namun kekuatan tempur Xiaoyan selalu tak terduga. Sekarang dia sadar bahwa yang paling aman adalah mengikuti Xiaoyan. Setelah pembagian rampasan selesai, Mogi melangkah maju dan menaringkukan tinjunya. Senior, bisakah kamu membiarkanku pergi? Tidak mudah untuk berlatih sampai sekarang. Aku tidak ingin terus mengambil resiko. Aku hanya ingin bisa keluar hidup-hidup. Ucap Mogi. Dia berinisiatif meminta izin pergi. Alasan kenapa dia berani berbicara seperti ini, justru karena dia mendengar apa yang dikatakan Xiaoyan kepada Ling Bao. Tidak apa-apa untuk pergi, tapi kamu harus menunggu lebih lama lagi. Ada 3 istana lagi di istana bawah tanah. Ayo berjalan bersamaku sampai akhir. Setelah itu kamu dapat pergi jika kamu mau. Ucap Xiaoyan. Meski Mogi sebenarnya tidak terlalu berpengaruh, lebih baik membawanya menjelajah untuk menjadi pemandu jalan. Mogi terdiam. Setelah itu dia hanya bisa tersenyum dan mengangguk. Bagaimana dengan yang lain? Apakah ada dari kalian yang keberatan? Ucap Xiaoyan memandang semua orang. Semua orang menggelengkan kepalanya, mengartikan bahwa tidak ada masalah. Baik, istana mana yang paling dekat dengan istana Wu? Tanya Xiaoyan. Xiaoyan sudah melewati 3 istana tersulit. Tugas dari dunia pertemuan iblis adalah membunuh 3 penguasa istana ini. Hal lainnya adalah merebut harta karun yang dinamakan Tianjunzu. Namun dia belum mendapatkan petunjuk apapun tentang Tianjunzu. Xiaoyan sebenarnya punya peta, tapi dia tidak perlu melakukannya. Dia membiarkan Mogi menjadi pemandu jalan agar tetap merasa bahwa dia memiliki nilai tertentu. Mogi lalu berkata, di samping istana Wu ada istana Chen. Dibandingkan dengan penguasa istana Wu, istana Chen jauh lebih sederhana. Justru karena hal sederhana inilah menimbulkan banyak masalah. Ada terlalu banyak orang yang berkumpul di sana. Ucap Mogi. Xiaoyan sedikit mengangguk saat mendengar ini. Kalau begitu ayo pergi. Pergi dan lihat secara langsung. Ucap Xiaoyan. Segera sekelompok orang yang terdiri dari 6 orang itu terbang menembus badai pasir kuning di atas kota Wu. Singkatnya setelah beberapa saat kemudian, kelompok Xiaoyan tiba di lokasi istana Chen yang disebutkan Mogi. Hal pertama yang sampai ke telinga Xiaoyan adalah jeritan melengking. Melihat ke kejauhan, ada beberapa kelompok orang yang bertarung sengit. Ketika melihat sekelilingnya, setidaknya hampir 100 orang berkumpul di sini. Untuk bisa memasuki gerbang kuno, tentu saja tidak ada seorang pun di antara ratusan orang ini yang lemah. Thank you guys, sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode-episode berikutnya ya. Jangan lupa subscribe, share, dan like komennya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.